Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot adalah kumpulan dari jaringan otot yang saling melakukan kontraksi dan relaksasi, sehingga akan menghasilkan suatu gerakan. 1. Sifat otot. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen. 4. Menjaga postur tubuh, otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. 5. Menjaga suhu tubuh, sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. 6. Memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Macam dan jenis otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. 2. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung: otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Macam-macam gerak otot: 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menegadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. 2. Melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya, jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Kelainan dan gangguan otot pada manusia. 1. Kelelahan otot adalah suatu keadaan di mana otot tidak mampu lagi melakukan kontraksi, sehingga mengakibatkan terjadinya kram otot atau kejang-kejang otot.
2. Atrofi otot adalah penurunan fungsi otot akibat dari otot yang menjadi kecil dan kehilangan fungsi kontrasi, biasanya disebabkan oleh penyakit poliomielitis. 3. Distrofi otot adalah suatu kelainan otot yang biasanya terjadi pada anak-anak karena adanya penyakit kronis atau cacat bawaan sejak lahir. 4. Kaku leher, leher kaku, stiff adalah suatu kelainan yang terjadi karena otot yang radang, peradangan otot trapezius leher karena salah gerakan atau adanya hentakan pada leher, serta menyebabkan rasa nyeri dan kaku pada leher seorang. 5. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang.